Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Iqbal Bunuha dan Mbak Siti Isna Nur Aliyah. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul Supervisi Klinis. Langsung saja, pengertian supervisi klinis. Secara umum, supervisi klinis diartikan sebagai bentuk bimbingan profesional yang diberikan kepada guru berdasarkan kebutuhannya melalui siklus yang sistematis. Siklus sistematis ini meliputi perencanaan observasi yang cermat atas pelaksanaan dan pengkajian hasil observasi dengan segera dan objektif tentang penampilan mengajarnya yang nyata. Jika dikaji berdasarkan istilah klinis, mengandung makna 1. Pengobatan klinis, 2. Siklus, yaitu serangkaian kegiatan yang merupakan daur ulang. Oleh karena itu, makna yang terkandung dalam istilah klinis merujuk pada unsur khusus sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan tatap muka antara pengawas dan guru di dalam proses supervisi. Yang kedua, terfokus pada tingkah laku yang sebenarnya di dalam kelas. Yang ketiga, adanya observasi secara cermat. Yang keempat, deskripsi pada observasi secara rinci. Yang kelima, pengawas dan guru bersama-sama menilai penampilan guru. Yang keenam, fokus observasi sesuai dengan permintaan kebutuhan guru. Itu salah satu pengertian dari supervisi klinis. Lanjut, yang kedua, ada karakteristik supervisi klinis. Karakteristik supervisi klinis itu merujuk pada pengertian yang telah dipaparkan di awal tadi. Terdapat beberapa karakteristik supervisi klinis, yaitu yang pertama, perbaikan dalam mengajar mengharuskan guru mempelajari keterampilan intelektual dan bertingkah laku berdasarkan keterampilan tersebut. Yang kedua, ada fungsi utama supervisor adalah mengajar keterampilan kepada guru. Yang ketiga, ada fokus supervisi klinis, yaitu perbaikan cara mengajar dan bukan mengubah kepribadian guru. Terus ada dalam perencanaan pengajaran dan analisisnya merupakan pegangan supervisor dalam memperkirakan perilaku mengajar guru. Terus ada pada sejumlah keterampilan mengajar yang mempunyai arti penting bagi seorang guru pendidikan dan berada dalam jangkauan guru. Terus yaitu ada pada analisis yang konstruktif dan memberi penguatan reinforcement pada pola-pola atau tingkah laku yang berhasil daripada mencela dan menghukum pola-pola tingkah laku yang belum sukses. Lalu ada didasarkan pada bukti pengamatan dan bukan atas keputusan penilaian yang tidak didukung oleh bukti nyata. Itu nomor 3 ya. Lalu nomor 4, ada siklus dalam merencanakan, mengajar, dan menganalisis merupakan suatu komunitas dan dibangun atas dasar pengalaman masa lampau. Yang kelima, ada supervisi klinis merupakan suatu proses memberi dan menerima informasi yang dinamis, di mana supervisor dan guru merupakan teman sejawat di dalam mencari pengertian bersama mengenai proses pendidikan. Yang keenam, ada proses supervisi klinis terutama berpusat pada interaksi verbal mengenai analisis jalannya pelajaran. Yang ketujuh, ada setiap guru mempunyai kebebasan maupun tanggung jawab untuk mengemukakan pokok-pokok persoalan yang dalam menganalisis cara mengajarnya sendiri dan mengembangkan gaya mengajarnya. Yang kedelapan,
ada supervisor mempunyai kebebasan dan tanggung jawab untuk menganalisis dan mengevaluasi cara supervisi yang dilakukannya dengan cara yang sama seperti ketika ia menganalisis dan mengevaluasi cara mengajar guru. Yang C itu ada tujuan supervisi. Tujuan supervisi klinis secara umum, supervisi klinis bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan mengajar guru di kelas. Hubungan ini, supervisi klinis merupakan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru. Jadi di tujuan supervisi klinis ini ada dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang tujuan umum itu yang saya jelaskan tadi, dan tujuan khusus, secara khusus supervisi klinis bertujuan untuk menyediakan suatu balikan yang objektif dalam kegiatan mengajar yang dilakukan guru dengan berfokus terhadap A. Kesadaran dan kepercayaan diri dalam mengajar. B. Keterampilan-keterampilan dasar mengajar yang diperlukan. C. Mendiagnosis dan membantu memecahkan masalah-masalah pembelajaran. Lalu ada dalam tujuan khusus ada membantu guru mengembangkan keterampilan dalam menggunakan strategi-strategi pembelajaran. Baiklah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip supervisi klinis. Dalam supervisi klinis terdapat sejumlah prinsip umum yang menjadi landasan praktek. Antara lain, yang pertama adalah hubungan antara supervisor dengan guru adalah hubungan kolegial yang sederajat dan bersifat interaktif. Hubungan semacam ini lebih dikenal sebagai hubungan antara tenaga profesional berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman. Yang kedua adalah diskusi antara supervisor dan guru bersifat demokratis, baik pada perencanaan pengajaran maupun pada pengkajian balikan dan tindak lanjut. Yang ketiga adalah sasaran supervisi terpusat pada kebutuhan dan aspirasi guru, serta tetap berada di dalam kawasan atau ruang lingkup tingkah laku guru dalam mengajar secara aktual. Yang keempat adalah pengkajian balikan dilakukan berdasarkan data observasi yang cermat yang didasarkan atas kontrak serta dilaksanakan dengan segera. Dari hasil analisis balikan itulah ditetapkan rencana selanjutnya. Yang kelima, mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab guru, baik pada tahap perencanaan, pengkajian balikan, bahkan pengambilan keputusan dan tindak lanjut. Dari prinsip-prinsip supervisi klinis tersebut membawa implikasi bagi kedua belah pihak, yaitu supervisor dan guru. Implikasi bagi supervisor antara lain memiliki keyakinan akan kemampuan guru untuk mengembangkan dirinya serta memecahkan masalah yang dihadapinya. Sedangkan implikasi bagi guru yaitu perubahan sikap dan dari guru sebagai seseorang yang mampu mengambil prakarsa untuk menganalisis dan mengembangkan dirinya. Selanjutnya, prosedur supervisi klinis. Tahap dalam prosedur supervisi klinis ini berlangsung dalam suatu proses berbentuk siklus, di mana terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pertemuan pendahuluan. Dalam tahap ini, supervisor dan guru bersama-sama membicarakan rencana tentang materi observasi yang akan dilaksanakan. Tahap ini memberikan kesempatan kepada guru dan supervisor untuk mengidentifikasi perhatian utama guru, kemudian menerjemahkannya ke dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati. Yang kedua adalah tahap pengamatan atau observasi mengajar. Pada tahap ini, guru melatih tingkah laku mengajar berdasarkan komponen keterampilan yang telah disepakati dalam pertemuan pendahuluan. Di pihak lain, supervisor mengamati
dan mencatat atau merekam tingkah laku guru ketika mengajar berdasarkan komponen keterampilan yang diminta oleh guru untuk direkam. Dan yang terakhir adalah tahap pertemuan lanjutan. Sebelum pertemuan lanjutan dilaksanakan, supervisor mengadakan analisis pendahuluan tentang rekaman observasi yang dibuat sebagai bahan dalam pembicaraan tahap ini. Dalam hal ini, supervisor harus mengusahakan data yang objektif, menganalisis dan menginterpretasikan secara kooperatif dengan guru tentang apa yang telah berlangsung dalam mengajar. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dilangsungkan dalam forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.